Kripto hancur lebur. Ini adalah tahun-tahun di mana kripto terpuruk, dan mungkinkah kripto itu akan naik kembali? Seperti yang kita lihat, dulu sempat menyentuh 69.000, kini tinggal 14.000 dan sudah mulai naik ke 23.000 hari ini. Terjun 78,26%. Pertanyaannya adalah, betulkah kripto ini sudah berada di titik nadir yang tidak akan pernah naik kembali? Oke, kita akan lanjut videonya setelah intro berikut ini. Kita akan mencoba ke Bitcoin karena setiap pergerakan dari kripto pasti dimulai dari Bitcoin. Ya, sebulan terakhir dari sini sampai ke sini, dari 15 ribuan sampai ke 23.000. Tapi dia tidak sendirian, hampir rata-rata kalau kita ngeliat, pilih saja, ngacak yang mana aja sama naik juga. Kemudian YFI, kita pilih kripto yang nggak jelas lah gitu, sama juga dari sini ke sini. Kemudian mana lagi, kripto yang paling nggak ada harganya, kripto yang mungkin tidak akan kenal, sama juga. Kemudian NIO, sama juga. Kemudian apa lagi, kita pilih kripto yang harganya luar biasa murah, BitTorrent yang katanya sudah tidak ini, sama juga, terbang dari sini ke sini. Kemudian Shiba, sama juga, terbang juga. ZEX, sama juga, terbang juga. Apalagi HOT, terbang juga. Jadi semuanya ngikutin apa kata Bitcoin. Jadi Bitcoin naik dia naik, Bitcoin turun dia akan turun. Oke, jadi betulkah kripto hari ini sudah pada titik nadir yang mungkin sudah tidak akan kembali lagi? Makanya kita akan mencoba melihat Bitcoin sebagai mbah-mbahnya dari koin kripto. Oke, saya akan refer ke investing.com. Jadi market cap sekarang adalah 443,3 billion dolar atau miliar dolar. Circulating supply-nya adalah 19,28 juta token. Maksimal supply-nya adalah 21 juta token. Jadi tinggal berapa lagi tuh ya? 19,2 ke 21, tinggal dikit lagi. Kemudian volume 24 jam terakhir ini adalah 20 miliar dolar. Gila kan ya, karena ada kenaikan luar biasa. Oke, kita akan langsung saja ke candlestick-nya. Kita akan melihat di awal-awal kelahirannya. Oke, sekarang harganya di 23.000 hari ini ya. Oke, kita akan coba melihat ke masa lalunya. Oke, kita mulai dari tahun 2011, mungkin 2010 di sini ya, 2010. Bitcoin awalnya berharga 0,1 dolar. Murah sekali lah Bitcoin itu. Oke, kemudian di tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 bulan 6, setahun kemudian dia naik ke 19 dolar. Kemudian terjun ke 2,4 dolar. Berapa kira-kira penurunannya? Kita akan hitung. Penurunannya adalah sebesar 87%, guys. 87%. Dari melonjak ke atas, boom, sampai ke 2,4 dolar. 87% turunnya.
Oke, itu di awal-awal kelahirannya. Bagaimana kalau kalian beli di pucuk sini? Di 18 dolar, 17 dolar, 19 dolar, tiba-tiba duit kalian tinggal brek segini. Itu pertama kali orang beli kemudian runtuh. Itu pertama kali. Semua orang nggak tahu, semua orang baru ngawal-ngawalin. Oke, kita lanjut ke tahun berikutnya. Nah, dari sini, dari 2,1 dolar bahkan ya, 21 dolar, kemudian dia terbang kembali. Kita turunin dulu, terbang sampai ke titik tertingginya lagi di 1000 berapa nih? Kira-kira 1200 ya. Kira-kira di sini 1200 dolar sampai terjun ke 200 dolar. Kita hitung. Terjun hingga 83,33%. Itu adalah boom kedua, diikuti dengan roller coaster kedua juga. Jadi itu keruntuhan kedua kali dari Bitcoin, guys. Oke, di tahun 2014. Awal-awal di 2012 tadi ya. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi. Kemudian mulai terbang lagi. Bitcoin mulai terbang lagi. Di sini di tahun 2017 sebesar 19.000 ya, 19.000 terjun lagi ke 3.300-an. Kita hitung lagi. Masih konsisten penurunan di 82,6%. Oke, itu adalah prahara kedua di 2017. Kalian bayangkan beli di sini mungkin di 20.000 sempat menyentuh ya, kalau kita garis lurus nih 20.000 hingga terjun betul-betul ke sini, mungkin di angka 3.000-an juga ya harga terendahnya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian dia terbang kali keempat ke 60.000 lebih di sini, 69.000, terjun kemarin ke 15.000-an. Kita hitung. Terjun 78,26%. Ternyata guys, prahara tahun ini, tahun kemarin, di mana orang itu sudah sangat pesimis, di mana orang sangat skeptis terhadap kripto, karena ternyata dari 800 juta terjun ke 200 juta, dan itu suatu hal yang menakutkan sekali. Ternyata ini baru 72% dibanding 4 kali keruntuhan di tahun-tahun sebelumnya. Dan ternyata kalau dihitung-hitung itu kalkulasinya itu sebetulnya konsisten per 4 tahun sekali guys. 4 tahun sekali Bitcoin melakukan terjun payung dan kemudian dia meroket kembali per 4 tahun, yaitu pada posisi halving Bitcoin, yang mana 4 tahun sekali Bitcoin itu dikurangi untuk reward para miner gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau melihat tahun ini justru penurunan baru 78%. Masih ada potensi penurunan sekitar 7%. Jadi analisis mengatakan bahwa ini akan terjun kembali untuk mencapai konsistensinya Bitcoin, bahwa dia harus runtuh sebesar 85% per 4 tahun sekali, yaitu di angka ini guys. Kemungkinan dari 69.000 tahun kemarin itu akan menuju ke 10.000
per BTC atau sekitar 140 juta per koin. Dia terjun sebesar 85%, dan itu adalah yang memungkinkan seandainya itu konsistensinya dijaga. Terlihat memang bukit ini lebih tinggi dari bukit yang ini. Memang kemungkinan dia akan terjun lagi ke angka 10.000 di sini, guys. Jadi tahun ini sebetulnya bukan prahara terbesarnya kripto. Jadi kesimpulannya adalah Bitcoin ternyata secara konsisten dia memang sehat. Dia melakukan penurunan secara sehat, dan itu adalah hal normal. Jadi betul-betul sudah terruntuh sebanyak 4 kali. Tapi kalau di sini dia akan sideways hingga beberapa tahun ke depan. Dari sini mungkin lama gitu ya. Mungkin 2-3 tahun kalian akan berdarah-darah, baik kalian yang kemarin membeli di sini dan belum dijual sampai sekarang. Tapi banyak sekali orang yang kemarin beli di area-area atas kemudian dijual di area-area sini dengan jual rugi. Jadi Bitcoin itu tidak akan benar-benar rugi jika belum dilakukan penjualan. Kalau kalian di sini beli di sini kemudian sekarang sedang di sini, kalian sebetulnya tidak benar-benar rugi. Kalau kalian menunggu lagi beberapa tahun ke depan, jika sejarah terulang kembali karena sudah 4 kali berulang, maka kemungkinan di tahun 2024 dia akan kembali meroket seperti itu ya. Kalau melihat sejarahnya dari sini maka akan terbang sampai segini. Diperkirakan oleh banyak analisis dia akan terbang sampai ke angka 150.000 dolar atau sekitar 2 miliar per koinnya. Oke, itu ya. Jadi lagi-lagi ini hanya sekedar analisis dan membaca sejarah dari kripto, terutama Bitcoin, yang mana ini bukanlah kehancuran. Ini adalah siklus normal bagi Bitcoin. Jadi siklus yang sudah terjadi dan memang terus terjadi seperti itu. Makanya Bitcoin pergerakan naik dan turun itu adalah hal yang normal. Nah, pertanyaan juga, apakah akan dianggap normal buat koin-koin yang lain? Tentu saja untuk koin lain kita belum tahu karena umur mereka kebanyakan masih sangat-sangat pendek. Ada yang umur setahun, ada umur 2 tahun. Yang paling lama tentu saja adalah Bitcoin, Dogecoin, dan beberapa koin-koin yang dia tumbuh setahun atau 2-3 tahun setelah kelahiran Bitcoin. Mungkin kalian bisa lakukan analisis di sana seperti Dogecoin, kemudian apalagi beberapa koin-koin tua gitu ya, Ethereum dan lain-lain, yang mana dia lahir beberapa tahun setelah kelahiran Bitcoin di 2009. Kalian bisa baca di sana apakah itu pergerakan yang normal, apakah itu scam, apakah itu sebuah kehancuran, apakah itu sebuah hal yang mustahil akan naik lagi. Jadi kalian bisa lakukan analisa sendiri, kalian bisa dior. Jadi sekali lagi ini bukan sebuah ajakan membeli dan bukan sebuah ajakan untuk menjual. Ini sekedar edukasi, ini sekedar pengetahuan tambahan buat kalian melakukan riset lebih lanjut. Oke geng, itu saja. Terima kasih dan bye-bye.